Keluaran pasal 31 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel demikian. Oh pendeta, saya orang Indonesia, saya bukan orang Israel. Sabar saudara-saudara. Pemirsa, sabar. Kita ikuti dulu ayat ini. Apa dibilang? Katakan kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Oh, Israel dipilih menjadi bangsa Tuhan. Lalu kemudian diperintahkan untuk menjadikan sabatnya. Ternyata ada sabat, ada yang dimaksudkan dengan hari sabat. Menjadi peringatan. Pertanyaan tadi awal adalah, apakah ada tanda untuk mana saya dapat menyembah Yesus Kristus? Kita mulai dengan Keluaran 31 ayat 13 ini. Ada, yaitu hari peringatan di mana Allah harus disembah. Mari kita lihat. Kalau orang berkata, pendeta, saya orang Indonesia, saya orang Amerika, saya bukan orang Israel. Pertanyaannya adalah, apakah cuma sampai di situ hari peringatan? Bukti ketergantungan di mana bonding, ikatan yang luar biasa antara pencipta, antara dia dan kita, antara Yesus dan mereka yang telah diselamatkan oleh dia. Markus 2 ayat 27 dan 28. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Pemirsa, apakah Anda manusia? Nah, perlu ditanya ya. Mungkin saya bodoh. Saya bertanya, apakah Anda manusia? Kenapa? Dikatakan hari Sabat diadakan, dibuat, diestablish, didirikan hanya untuk manusia. Manusia dalam bahasa Yunani dipakai kata anthropos, menyatakan bahwa tidak peduli Anda dalam keadaan sempurna atau tidak sempurna, mempunyai bahasa yang berbeda-beda, dari kaum mana, dari suku mana, dari bangsa mana, Anda semua yang namanya manusia, Sabat itu diberikan kepada Anda. Diberikan kepada kita semuanya. Sabat itu diberikan kepada saudara dan saya. Oleh karena manusia ini adalah saudara dan saya. Dikatakan anak manusia, Yesus Kristus adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah kurios, dia adalah tuannya, pemilik. Dalam bahasa asli artinya posesor, dia adalah pemilik. Dengan kata lain, kalau saya datang untuk menyembah Yesus Kristus, anak manusia, dia yang adalah firman dan pencipta itu, saya datang kepada hari di mana menjadi hari peringatan antara dia dan saya, karena itu yang dia katakan dan itu adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang istimewa. Oh pendeta, bukankah Sabat itu milik Yahudi? Apakah benar saudara-saudara? Apakah Sabat ini adalah milik Yahudi? Kalau Anda baca, tidak ada catatan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ini adalah Sabat Yahudi. Tidak ada. Kalau Anda baca yang dimaksudkan dengan hari Sabat Tuhan Allahmu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 10, kalau Anda bandingkan dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10, pada hari Tuhan aku bertemu dengan Allah. Saudara, hari Tuhan itu bukan lain adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, yaitu hari Sabat yang bukan milik Yahudi. Tuhan atas hari Sabat, Markus pasal yang kedua ayat yang ke-28 yang kita sudah baca tadi. Dengan kata lain pemirsa, apa saja yang menjadi milik Yahudi? Yahudi memiliki bangsa. Bangsa Yahudi dicatat dalam Kisah 10 ayat 22. Tanah Yahudi, Kisah 10 ayat 39. Orang Yahudi, Kisah 12 ayat yang ke-11. Rumah ibadat Yahudi, Kisah 14 ayat 1. Tapi tidak ada yang disebut dengan hari Sabat Yahudi. Hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, pemirsa. Hari Sabat Tuhan, hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari apa? Hari Sabat. Dan hari Sabat ini adalah diberikan untuk saudara dan saya. Oh, pendeta, bagaimana dengan Lukas 4 ayat 16? Mari kita baca Lukas 4 ayat 16.
Ia, Yesus yang adalah firman, yang adalah Yesus Kristus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab. Menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabat, pendeta, dia kan orang Yahudi, bukankah Yesus orang Yahudi? Saudara, apakah Yesus mengikuti kebiasaan Yahudi? Apakah Yesus mengikuti adat istiadat Yahudi? Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Markus pasal 7 ayat 8 dan 9. Apa dikatakan di sana? Apakah Yesus diatur oleh adat istiadat Yahudi? Perintah Allah, ini Yesus katakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat selanjutnya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Wow, ini ayat keras. Ayat ini mau katakan bahwa perintah Allah kamu abaikan. Siapa ini yang Yesus katakan? Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, kepada mereka yang disebut ahli-ahli Taurat. Kepada mereka ini Yesus katakan, kamu ini abaikan perintah Allah hanya untuk berpegang kepada adat istiadatmu. Malahan dia katakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan. Kata pandai ini saudara, lihai. Sungguh lihai kamu mengesampingkan perintah Allah. Wah, saudara-saudara, dengan kata lain, Yesus dalam kebiasaannya bukan didasarkan oleh adat, custom, kebudayaan Yahudi. Yang dia buat adalah kebiasaan oleh karena dialah yang menciptakan itu. Dialah yang membuat hari peringatan itu. Menurut kebiasaan Yesus, bukan kebiasaan Yahudi. Kalau memang menurut kebiasaan Yahudi, dia tentu tidak akan menegur orang-orang Yahudi dengan ayat ini. Tetapi dengan ayat ini dia mengatakan, hidupku tidak tergantung oleh adat istiadatku. Adat istiadatku adalah adat istiadat Allahku. Itulah yang dibuat oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sedang melakukan adat istiadat manusia atau adat istiadat Allah kita? Apakah kebiasaan Sabat menurut Yesus? Pemirsa, kalau Anda baca, Sabat bukan hanya nanti di Yahudi, bukan nanti di 10 hukum. Kalau Anda baca di dalam Keluaran 16, Sabat sudah ada sebelum 10 hukum. Sabat sudah disampaikan ketika konsep cerita tentang mana dari langit itu datang. Ketika hari sebelum Sabat, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat. Dan pada hari Sabat mereka tidak boleh mengumpulkan apa-apa. Dan mana yang dikumpulkan dari hari Jumat itu tidak busuk, dapat digunakan. Dengan kata lain, ada orang bilang, Sabat itu nanti dipelihara orang Yahudi. Saya mau katakan, ingat baik-baik. Yahudi nanti ada kemudian, tetapi Sabat sudah ada jauh sebelum ada Yahudi. Sebelum mereka eksis, Sabat itu sudah ada. Apa betul? Pertanyaannya adalah, hukum hari Sabat nanti ada di Sinai dalam Keluaran pasalnya yang ke-20. Tetapi pasal 16 sebelum sampai ke Sinai mereka sudah pelihara Sabat. Bukan cuma itu pemirsa. Saya ingin membuat Anda melihat sebuah ayat supaya saudara tahu bahwa orang kafir pun tahu bahwa mana Sabat itu. Saya ingin membaca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-5. Mari kita lihat pemirsa. Keluaran pasal 5 ayat 5. Siapa dia? Firaun. Masih ingat ketika Musa mau membawa orang-orang Israel untuk keluar dari perhambaan di Mesir? Setelah sekitar 430 tahun mereka mendapatkan aniaya dan menjadi budak di sana, apa yang dibuat oleh Firaun? Mereka tidak diizinkan. Musa dan Harun datang untuk menghadap, lalu membuat supaya orang-orang Israel ini keluar. Tetapi mari kita lihat catatan Keluaran pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-5. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ada kata menghentikan. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata zabat. Firaun pun tahu Sabat. Firaun pun tahu bahwa Sabat itu adalah hari peringatan di mana mereka tidak boleh mengerjakan apa-apa, dan itu sebelum mereka keluar dari Mesir. Itu sebelum mendapatkan Sinai, belum mendapatkan 10 hukum. Kalau begitu, dari mana
Firaun tahu bahwa Sabat itu ada. Ada catatannya. Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-5. Anda pasti tahu siapa ini, yaitu Abraham. Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-5. Saya ingin membaca langsung dari Alkitab, kiranya menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Ya, supaya saya tahu kita bukanlah orang-orang bodoh. Kita orang-orang yang pandai, bisa menelaah dengan baik apa maksud firman Tuhan. Kejadian 26 ayatnya yang ke-5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Firaun tahu dari mana? Firaun tahu dari mana? Dari Yusuf, dari Yakub, dari Ishak, dari Abraham. Abraham tahu dari mana? Abraham tahu dari Kejadian 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana Allah menciptakan 6 hari dan pada hari yang ke-7, pada hari Sabat, dia berhenti, dia menguduskan dan dia memberkati. Dengan kata lain, kalau orang beranggapan bahwa Sabat itu Sabat Yahudi, nonsense, tidak masuk akal, saudara. Pemirsa, Sabat ini bukan milik Yahudi. Sabat ini adalah milik manusia. Milik saudara dan saya. Sabat ini adalah Sabat yang istimewa. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 saya ingin baca. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Paralel dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, di mana Tuhan katakan, dalam pemeliharaan Sabat, dalam proses penyembahan di hari yang istimewa yang disebut Sabat itu, kita tidak boleh melaksanakan pekerjaan kita. Pertanyaannya adalah, pemirsa, kalau Anda menyembah, apakah Anda menyembah hari ini lalu sebentar boleh pergi ke mall? Anda boleh melakukan urusan saudara, boleh mengerjakan bisnis saudara. Berarti Anda sementara menyembah, dan itu pantas dan itu baik, tetapi bukan di hari yang pas. Hari yang pas adalah ketika Anda dan saya menyembah di hari Sabat dan tidak melakukan apa-apa, sebagaimana Allah berhenti. Allah berhenti bukan karena capek. Allah berhenti bukan karena tidak ada pekerjaan yang dikerjakan, tetapi oleh karena di hari itu, pada hari yang ke-7 itu, yang adalah hari Sabat itu, adalah waktu. Dia ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Tapi kenapa 1 minggu 7 hari? Karena ada hari yang ke-7 yang dia ciptakan, tidak ada yang lain, hanya satu, namanya waktu. Untuk mana saudara dan saya bisa berfellowship, bisa bercengkrama dengan Allah kita, menghabiskan waktu dengan Allah kita. Dia rindu supaya sama-sama dengan kita. Kalau Anda berpergian cukup lama, orang di rumah merindukan Anda. Kalau Anda pergi ke kantor bekerja, keluarga Anda di rumah merindukan Anda. Ketika Anda pulang, mereka sangat bahagia. Demikian pula dengan Allah. Allah merindukan kita untuk bertemu di hari yang ke-7, di Sabat, untuk mana kita boleh bersama-sama dengan Dia. Ada orang bilang, itu sudah lewat pendeta. Apa benar? Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sana? Jadi, Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Kalau Anda merasa Anda bukan umat Allah, tidak perlu Anda pelihara. Tidak perlu Anda beribadah ataupun menyembah Tuhan pada hari ke-7. Tapi kalau Anda mau disebut sebagai penyembah yang benar, memiliki Allah yang benar, yang kemudian datang di dalam penyembahan yang kusuk kepada Tuhan, masih ada hari ke-7. Firman Tuhan katakan, Ibrani 4 ayat yang ke-9. Kalau begitu, hari Sabat hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Lukas 23 ayatnya yang ke-54, 56, dan Lukas 24 ayatnya yang pertama. Lukas 23, mari kita baca saudara-saudara, ketika peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Orang Kristen pada umumnya di dunia ini merayakan hari Paskah. Dan hari Paskah tidak ada yang menyangkal hari Paskah itu adalah hari yang terjadi dari peristiwa Yesus ditangkap, lalu kemudian dia disalibkan, lalu kemudian dia mati dikuburkan, lalu kemudian dia bangkit. Yesus mati pada hari apa? Persiapan. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai.
Ayat yang ke-54 pasal 23 buku Lukas. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Pada hari persiapan Yesus ada di dalam kubur. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, tapi tidak bisa dibawa oleh karena Sabat hampir mulai. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lalu kemudian ayat selanjutnya, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur dan membawa rempah-rempah yang sudah disiapkan pada hari persiapan. Pertanyaannya adalah, Yesus bangkit hari apa? Hari pertama. Hari pertama itu hari apa? Hari Minggu. Kalau begitu, hari persiapan sebelum Sabat adalah hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat mereka menyiapkan rempah-rempah. Lalu pada hari Sabat mereka berhenti mengadakan penyembahan. Lalu kemudian hari Minggu benar-benar pagi-pagi mereka membawa rempah-rempah itu dan melihat kubur sudah kosong. Dengan kata lain, kalau begitu hari ketujuh yang adalah hari Sabat adalah hari apa? Sabtu. Tidak bisa dipungkiri, Sabtu adalah hari ketujuh dan hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Karena dalam Alkitab perhitungan hari dimulai dari petang di saat matahari masuk dan akan berakhir di matahari masuk hari selanjutnya. Dalam penciptaan disebutkan berulang-ulang, jadilah petang, jadilah pagi hari pertama, jadilah petang, jadilah pagi hari yang kedua, dan seterusnya. Kejadian pasal 1. Itu berarti Sabat dimulai sejak maghrib masuk matahari pada hari Jumat dan akan selesai pada saat maghrib pada hari Sabtu besok hari. Dan inilah istimewa Sabat itu, di mana Allah pun berhenti. Dia bisa bangkit pada hari yang ketujuh. Dia bisa bangkit pada hari yang Sabat. Tetapi sebagaimana dia ciptakan bahwa hari yang ketujuh itu dia harus berhenti, tidak melaksanakan pekerjaannya. Bahkan kebangkitannya pun dia tunda nanti hari Minggu. Apa artinya? Pemirsa, Allah kita adalah Allah yang sama. Banyak orang Kristen menyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dan dia memang tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, itu berarti dari sejak penciptaan sampai nanti kedatangannya, Sabat itu tetap ada. Dan dalam kematiannya, dia pun merayakan Sabat. Dia beribadah, dia menghentikan segala perbuatannya, pekerjaannya, dan dia siap menunggu hari yang pertama untuk mana dia bekerja. Yesus adalah oknum yang luar biasa. Malahan kalau Anda buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau Anda tanya, apa itu Sabat? Maka dijawab, hari ketujuh, hari Tuhan beristirahat sesudah menciptakan alam semesta. Bagian yang kedua kalau ditanya, apakah hari Sabat itu? Maka dijawab, hari Sabat adalah Sabtu. Sangat jelas. Tetapi, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengikutinya? Apakah maksud Sabat hari ketujuh ini? Kalau Anda baca dalam Yesaya pasal 20 ayat 12 dikatakan, hari-hari Sabatku, tidak dibilang hari-hari Sabat Yahudi. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kenapa Sabat diberikan kepada saudara dan saya? Supaya saudara dan saya sadar siapa Allah kita, siapa yang menguduskan kita, siapa yang harus kita sembah. Itu dimaksudkan untuk mana diberikan Sabat. Dan bukan cuma itu, maksud yang kedua, kuduskanlah hari-hari Sabatku, ayat 20, Yesaya 20, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Maksud Sabat diberikan supaya saya ini tahu siapa diri saya dan siapa Allah saya. Dan bukan cuma itu, supaya orang lain melihat saya dan tahu bahwa ternyata orang ini penyembah Allah yang benar, dan saya mau juga menyembah Allah itu. Sabat diberikan kepada saudara dan saya supaya kita tahu diri, supaya pikiran kita tahu siapa kita, yang ada batasan-batasannya. Banyak orang tidak tahu diri, saudara-saudara. Tidak tahu kalau dia punya batasan. Sehingga dia terlalu ponggah, sombong dengan keberadaannya. Bagaimana mau tunjukkan kepada orang lain supaya orang lain pun turut menyembah kepada Allah yang telah menciptakan kita sekalian. Maksud Sabat supaya saudara dan saya menyembah Dia dan orang lain turut menyembah Dia. Sampai kapan Sabat itu? Apakah Sabat itu sudah selesai? Kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul, dicatat di Antioquia, Paulus berkhotbah beberapa Sabat, pasal 13.
Di pasal 16, di Filipi, Paulus menyembah Allah di salah satu sabat. Di Tesalonika, pasal 17, Paulus beribadah di 3 sabat berturut-turut. Di Korintus, pasalnya yang ke-7, di pasal selanjutnya, dia memelihara sabat setiap hari sabat selama 1 tahun 6 bulan. Dengan kata lain, 78 Sabtu, 78 sabat, 78 hari ke-7 dipelihara oleh Rasul Paulus. Dan bukan cuma itu pemirsa. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa sabat itu akan berlanjut terus di dalam Yesaya 66 ayatnya yang ke-22 dan 23. Itu akan terus dan terus. Sebagaimana saudara dan saya hidup, waktu ini masih terhitung saudara dan saya akan menikmati sabat itu. Sabat diberikan supaya kita berbahagia. Lukas pasal 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Berbicara memelihara artinya menjaganya, menjaga, berkaitan dengan sabat Tuhan, berkaitan dengan Sabtu, berkaitan dengan hari ke-7. Orang yang memelihara akan diberkati. Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Anda akan lebih berbahagia kalau Anda melakukan. Jangan cuma sekedar tahu, oh iya. Saudara, pemirsa, kita ini adalah manusia yang terlalu sering berjanji, tapi sangat sedikit menepati. Dan Allah kita menanti, kapan saudara dan saya untuk berbahagia senantiasa. Dan hari bahagia itu dia sudah siapkan, yaitu hari ini, yaitu Sabat, yaitu hari ke-7, yaitu Sabtu. Dan inilah kesempatan di mana saudara dan saya mendapatkan sukacita. Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Temukan jalan keselamatan melalui penyembahan. Dan penyembahan berkaitan dengan sujud, dan sujud yang benar jatuh pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari inilah Sabat itu. Pemirsa, bila selama ini saudara dan saya terlalu sibuk dengan kehidupan kita, dengan urusan kita, dengan bisnis kita, tidak mengapa. Saya mau katakan, masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan panggilan untuk mana kita ada waktu untuk datang menyembah Tuhan. Mengikat kembali tali silaturahmi antara saudara pemirsa, saya dengan Tuhan kita. Dan inilah harinya. Mari pemirsa, mari kita sembah Allah kita. Mari kita sujud menyembah kepadanya. Mari kita memuliakan dia. Mari kita menyanyikan pujian. Mari kita naikkan doa. Mari kita naikkan kebersamaan di hari Sabat Tuhan. Karena inilah hari itu. Dan sukacita itu menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.